Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dahri MSI selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Udin Sastrawan SPMSI selaku dosen moderator dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Serin Hari Barokah dengan NIM J3J118060. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Limbah Kopi Menjadi Pakan Ternak sebagai unit bisnis baru pada PT Agrotopik Nusantara. Hal yang melatar belakangi penulisan makalah ini adalah tanaman kopi merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Kerinci yang produksinya selalu meningkat. Industri pengolahan kopi biasanya hanya mengambil biji kopinya saja untuk digunakan sebagai bahan pembuatan minuman. Namun, untuk bagian yang lainnya seperti kulit pasti terbuang. Limbah kulit kopi termasuk ke dalam bahan organik yang bisa digunakan sebagai pembuatan pakan ternak. Pemanfaatan limbah kulit kopi merupakan pengolahan pasca panen yang dapat menambah nilai tambah bagi kopi tersebut. Pakan ternak menjadi salah satu permasalahan pada usaha peternakan karena biaya pakan mendominasi dari biaya produksi. Pemanfaatan limbah kopi sebagai pakan dapat digunakan sebagai pakan tambahan ataupun konsentrat. Pakan dari limbah kopi ini termasuk ke dalam pakan yang bergizi dan juga pakan yang murah karena harganya terjangkau dibandingkan dengan konsentrat yang lainnya. Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, merumuskan ide pendirian bisnis pada PT Agrotopik Nusantara. Yang kedua, menganalisis dan mengkaji rencana pengembangan bisnis yaitu pemanfaatan limbah kopi menjadi pakan ternak berdasarkan analisis bisnis model kanvas dan analisis finansial. Sejarah perusahaan. PT Agrotopik Nusantara berdiri sejak tahun 2009. Pada awalnya, bertujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk pestisida dan menjaga lahan TNKS Taman Nasional Kerinci Seblat atau lahan yang dilindungi. Pada awalnya, para petani diperkenalkan kopi Arabica sebagai pendapatan baru selain tanaman hortikultura. Selanjutnya, pada 2010 berhasil meyakinkan para petani dan para petani mulai bermitra dengan perusahaan. Sumber daya perusahaan. Pada PT Agrotopik Nusantara, terdapat sumber daya fisik yaitu bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, gudang, dan lahan jemur. Selanjutnya, sumber daya manusia, yaitu terdiri dari 50 karyawan yang terdiri dari karyawan kontrak dan juga karyawan harian. Selanjutnya, untuk sumber daya keuangan, jadi modal dari PT Agrotopik Nusantara ini berasal dari penanam. Berikut ini merupakan rumusan ide pengembangan bisnis. Jadi, permasalahan pada PT Agrotopik Nusantara yaitu terdapat limbah kulit kopi yang terbuang. Untuk faktor internal didapatkan dari kelemahan, yaitu limbah kulit kopi yang terbuang, belum adanya penerimaan baru, kurangnya promosi. Untuk faktor eksternal didapat dari peluang, yaitu tersedianya limbah kulit kopi yang belum dimanfaatkan, terdapat peternak yang membutuhkan pakan tambahan, dan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan promosi. Lalu, ide pengembangan bisnis muncul dari strategi WO, yaitu mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, yaitu pemanfaatan limbah kopi menjadi pakan ternak. Selanjutnya dianalisis menggunakan perencanaan bisnis model kanvas dan finansial. Berikut ini merupakan 9 blok bisnis model kanvas setelah pendirian unit bisnis pakan. Untuk blok yang pertama yaitu customer segment. Customer segment merupakan segmen pelanggan yang dituju untuk produk pakan ternak yang terbuat dari limbah kulit kopi. Customer segment terbagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi geografi, yaitu ditujukan untuk wilayah Provinsi Jambi. Untuk segmentasi demografis, itu ditujukan untuk pria dan wanita, memiliki usia kurang lebih 17 tahun, dan memiliki hobi beternak. Selanjutnya, segmentasi psikografis, ditujukan untuk para peternak yang membutuhkan pakan tambahan. Untuk blok yang kedua, yaitu value proposition. Value proposition merupakan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan untuk produk pakan ternak dari limbah kulit kopi. Produk pakan ternak dari limbah kulit kopi merupakan produk yang ramah lingkungan karena menggunakan bahan baku organik berupa kulit kopi. Menurut Guntoro et al. 2002, pakan ternak dari limbah kulit kopi terfermentasi aman digunakan sebagai pakan ternak. Berdasarkan penelitiannya, setelah memberikan asupan limbah kulit kopi terfermentasi kepada ternak, ternak tersebut tidak menunjukkan gejala mati ataupun sakit. Menurut Manihuruk et al. 2010, pakan ternak dari limbah kulit kopi dapat digunakan sebagai pengganti hijauan. Lalu menurut Guntoro et al. 2002,
Pakan ternak dari limbah kulit kopi dapat meningkatkan berat badan pada ternak. Selanjutnya, menurut FNZ dan Harta L, fermentasi limbah kulit kopi mengandung protein kasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakan hijauan, seperti rumput gajah. Berikut ini merupakan perbandingan kandungan limbah kulit kopi terfermentasi dengan rumput gajah. Yang pertama, protein kasar. Pada limbah kopi terfermentasi yaitu 21,9%, pada rumput gajah 10,1%. Protein kasar yang ditetapkan oleh SNI pakan yaitu minimal 12%. Untuk serat kasar pada limbah kopi terfermentasi 23,7%, untuk rumput gajah 31,2%. Untuk kandungan lemak kasar pada limbah kulit kopi terfermentasi yaitu 4,3%, untuk rumput gajah 2,5%. Lemak kasar yang ditetapkan oleh SNI pakan yaitu maksimal 12%. Blok kelima yaitu revenue stream atau penerima perusahaan. Penerimaan diperoleh dari penjualan pakan ternak dengan harga Rp2.500 per kilogram. Penerimaan pada tahun 1 yaitu Rp30 juta dan penerimaan pada tahun 2 hingga tahun 10 adalah Rp60 juta. Blok 6 yaitu key partnership. Key partnership atau mitra usaha pada usaha pakan ternak ini adalah pemasok bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pakan seperti toko gula, toko ragi, toko pupuk, dan kemasan. Limbah kopi sendiri berasal dari PT Agrotropik Nusantara. Untuk blok yang ketujuh yaitu Key Research. Key Research merupakan aset-aset yang digunakan untuk menjalankan bisnis pada suatu perusahaan. Key Research pada usaha pakan ternak dari limbah kulit kopi terbagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya fisik. Untuk sumber daya manusia yaitu ada 4 orang, untuk sumber daya keuangan yaitu modal sendiri, untuk sumber daya fisik yaitu ada bangunan dan peralatan. Ada bangunan, ember besar, ember kecil, gembor, sekop, aerator, timbangan, mesin penepung, kemasan, para-para, dan juga karung. Berikut ini merupakan contoh dana pengolahan pada usaha pakan ternak dari limbah kulit kopi. Yang pertama ada lantai jemur 1, ada lantai jemur 2, dan juga ada ruang pengolahan. Blok yang ke-8 yaitu key activity. Key activity merupakan suatu kegiatan yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Pada pendirian usaha pakan ternak dari limbah kulit kopi diawali dengan kegiatan pembuatan larutan inokulan. Jadi, larutan inokulan merupakan suatu larutan yang terdiri dari bahan-bahan yaitu gula, urea, dan juga ragi tempe, kemudian dilarutkan di dalam air dan diaerasi selama 24 jam. Kegiatan selanjutnya yaitu persiapan limbah dan fermentasi. Persiapan limbah diawali dengan mengumpulkan limbah dari hasil pulping atau pengupasan kulit terluar. Selanjutnya, limbah tersebut disortasi untuk mengambil benda-benda seperti kayu, batu, dan juga kulit kopi agar hasilnya nanti maksimal. Selanjutnya, limbah tersebut dicuci dan kemudian ditiriskan. Setelah limbah tersebut sudah tidak menetes airnya, dilakukan fermentasi. Fermentasi dilakukan di dalam karung dengan cara memasukkan limbah kulit kopi setebal 5 cm, kemudian disiramkan larutan inokulan di atasnya secara merata. Selanjutnya dimasukkan lagi limbah kulit kopi setebal 5 meter, kemudian disiramkan lagi larutan inokulan. Kegiatan tersebut dilakukan hingga limbah tersebut dan larutan inokulan tersebut habis. Fermentasi ini dilakukan selama 5-6 hari. Jika fermentasi lebih dari 6 hari, maka limbah tersebut akan berubah menjadi kompos karena akan membusuk. Selanjutnya, jika fermentasinya ini kurang dari waktu tersebut, maka hasilnya tidak optimal. Kegiatan selanjutnya yaitu penjemuran. Setelah fermentasi, limbah tersebut dijemur di bawah sinar matahari. Limbah tersebut dijemur di lantai jemur. Penjemuran ini bisa sampai 2 hari jika matahari bersinar dengan normal. Selanjutnya, penggilingan. Penggilingan ini dilakukan agar ternak mudah mencerna pakan dari limbah kulit kopi tersebut. Penggilingan ini dilakukan dengan menggunakan mesin atau menggunakan alat penumbuk. Dan penggilingan ini tuh setelah limbah digiling, limbah siap digunakan sebagai pakan ternak. Kegiatan selanjutnya yaitu pengemasan.
Setelah limbah digiling sudah menjadi halus, limbah dilakukan pengemasan dengan menggunakan karung ataupun menggunakan plastik. Selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran ini dibagi menjadi dua, bisa beli di outlet secara langsung ataupun pemasaran melalui media online. Jadi promosi melalui media online ini bisa secara menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Berikut ini merupakan contoh pakan dari limbah kulit kopi terfermentasi. Untuk blok yang ke-9 yaitu cost structure. Cost structure merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan karena dioperasikannya suatu usaha. Pada pendirian usaha pakan ternak dari limbah kulit kopi, biaya yang dikeluarkan yaitu biaya investasi sebesar 12.312.000. Biaya ini digunakan untuk pembelian alat-alat dan mesin dan juga pendirian bangunan. Selanjutnya, biaya variabel sebesar 2.856.000 digunakan untuk pembelian bahan-bahan baku pembuatan pakan ternak dari limbah kulit kopi tersebut. Selanjutnya, ada biaya tetap sebesar 24.662.000. Biaya tetap ini digunakan untuk biaya tenaga kerja dan biaya air dan juga listrik. Berdasarkan kriteria investasi, ada 5 kriteria agar bisnis tersebut layak untuk dilaksanakan. Yang pertama, ada NPV. Jadi, NPV yang dihasilkan pada pendirian usaha pakan ternak dari limbah kulit kopi yaitu sebesar Rp10.486.708. Artinya bisnis ini layak untuk dilaksanakan karena nilai tersebut lebih besar dari 0. Selanjutnya ada net BC. Net BC yang dihasilkan yaitu 1,97. Artinya setiap pengeluaran Rp1 maka akan memberikan manfaat sebesar 1,97. Artinya bisnis ini layak untuk dilaksanakan karena net BC-nya lebih besar dari 1. Selanjutnya ada gross BC. Gross BC yang dihasilkan yaitu 1,4. Artinya setiap pengeluaran yang dikeluarkan sebesar Rp1 maka akan menerima manfaat kotor sebesar 1,04. Artinya bisnis ini layak karena gross BC-nya lebih besar dari 1. Selanjutnya ada IRR. IRR yang dihasilkan sebesar 26,95%. Artinya bisnis ini layak untuk dilaksanakan karena nilai IRR lebih besar dari diskon faktor yaitu 5,25. Selanjutnya ada payback period, yaitu seberapa lama investasi itu dapat dikembalikan. Jadi payback period yang dihasilkan yaitu sebesar 3 tahun. Artinya layak karena payback period yang dihitung adalah 10 tahun. Analisis switching value yang merupakan perubahan yang masih dapat ditoleransi agar bisnis tersebut tetap bisa berjalan. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku pakan ternak. Perubahan yang terjadi yaitu 59,1% dengan NPV 0. Yang kedua yaitu penurunan penjualan pakan ternak sebesar 2,9% dengan NPV sama dengan 0. Hasil tersebut dinyatakan bisnis ini masih layak dilaksanakan karena NPV-nya sama dengan 0. Kesimpulan, jadi ide pendirian usaha bisnis ini adalah pendirian usaha pakan ternak dari limbah kulit kopi. Ide pendirian ini setelah dianalisis finansial dan non-finansial layak untuk dilaksanakan. Saran, perusahaan dapat merealisasikan bisnis tersebut. Karena masih dikatakan baru, perusahaan harus melakukan promosi yang gencar. Pada awal pendirian bisnis, perusahaan sebaiknya memproduksi dalam skala kecil agar meminimalisir kerugian. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.